Harus diakui, bahwa benar terdapat beberapa kebiasaan orang Jerman, yang secara langsung mendapat simpati publik dunia. Sebut saja semisal kebiasaan warga Jerman, yaitu berjemur di taman saat matahari bersinar, bahkan soal kebiasaan membayar barang di toko dengan uang tunai, serta perencanaan liburan yang betul-betul lengkap dan teliti. Lebih daripada itu, bahwa lain negara, maka lain pula kebiasaan masyarakatnya, contohnya dalam hal menyikapi para jomblo. Di negara yang satu ini, mereka para jomblo yang berulang tahun ke-30 dan masih berstatus jomblo, maka mereka bakal dibuat berkesan dan pasti susah mereka lupakan. Dikutip melalui Detik.com, disebut bahwa Jerman memiliki tradisi khusus yang unik dan agak aneh. Untuk para warga Jerman yang jomblo pada umur 30, maka selanjutnya ada semacam sanksi sosial dari keluarga, berikut pula teman dekat. Selain itu, hukuman ini diberikan dengan memperhatikan aspek penting berdasarkan gender. Bagi mereka yang berstatus wanita masih jomblo pada saat ultah ke-30, mereka akan diberikan sikat gigi. Mereka akan dipaksa untuk harus membersihkan gagang pintu rumah sahabatnya, menggunakan sikat tersebut. Bahkan bukan cuma satu rumah saja, melainkan akan sangat tergantung dari banyaknya sahabat yang dimiliki. Selain itu, beda lagi dengan pria. Mereka para pria yang jomblo di ultah ke-30, akan dipaksa menyapu tangga balai kota, pun tempat umum lainnya. Maka daripada itu, jangan heran apabila melihat pria yang menyapu di tempat umum, dengan dibumbui sedikit ejekan dari teman-temannya. Tidak selesai demikian itu saja, masyarakat pun memberikan syarat khusus jika ingin dibebas tugaskan dari ritual aneh ini, bahwa mereka harus mencari pasangan untuk berciuman di depan umum dan disaksikan oleh keluarga dan para sahabatnya. Namun demikian, pertanyaan soal sejak kapan tradisi ini mulai dilakukan, masih belum dijawab secara pasti. Namun yang pasti, tradisi ini masih banyak dilakukan oleh masyarakat Jerman Utara. Selain itu, mereka yang ulang tahun di Jerman, maka haruslah membawa kue sendiri. Bahkan, uniknya masyarakat Jerman tidak akan meminta traktir kepada yang berulang tahun. Sehubungan dengan hal itu, Jerman merupakan sebuah negara di wilayah barat Eropa Tengah. Jerman pun menjadi negara terpadat kedua di Eropa di bawah Rusia, serta menjadi negara anggota Uni Eropa yang terpadat. Secara geografis, Jerman terletak di antara Laut Baltik dan Laut Utara, juga di daratan pegunungan Alpen di selatan. Sekian ke-16 negara bagiannya, menurut data, Jerman memiliki total populasi lebih dari 84 juta jiwa, mencakup wilayah seluas 357.600 km persegi. Pemukiman penduduk di Jerman telah berlangsung dan dimulai pada masa Paleolitik bawah, dengan berbagai suku yang menghuninya, bahkan sejak zaman Neolitikum dan seterusnya, dan yang terutama suku Celtic. Selain itu, berbagai suku Germanik telah mendiami bagian utara Jerman modern sejak zaman klasik. Sebuah wilayah dengan sebutan Germania telah didokumentasikan sebelum tahun 100 m. Bahkan, tidak hanya itu saja, ternyata mulai pada tahun 962, kerajaan Jerman membentuk sebagian besar Kekaisaran Romawi Suci. Pada abad ke-16, wilayah utara Jerman menjadi pusat reformasi Protestan. Kemudian, pasca Perang Napoleon dan pembubaran Kekaisaran Romawi Suci pada tahun 1806, Konfederasi Jerman dibentuk pada tahun 1815. Sedang soal penyatuan formal Jerman menjadi negara bangsa modern, tercatat dimulai pada tanggal 18 Agustus 1866, melalui Perjanjian Konfederasi Jerman Utara, dengan membentuk Konfederasi Jerman Utara pimpinan Prusia, yang selanjutnya diubah pada tahun 1871 menjadi Kekaisaran Jerman. Lebih jauh, pasca Perang Dunia Pertama dan Revolusi Jerman tahun 1918-1919, Kekaisaran Jerman ini berubah menjadi Republik Weimar, yang cenderung semi-presidensial. Bahkan, perebutan kekuasaan oleh Nazi pada tahun 1933, berimplikasi kepada terbentuknya kediktatoran totaliter, Perang Dunia Kedua, pun Holocaust. Pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua, di Eropa dan masa pendudukan sekutu pada tahun 1949, justru menjadikan negara Jerman secara keseluruhan dipecah menjadi dua pemerintahan terpisah, yakni dengan kedaulatan terbatas, yaitu Republik Federal Jerman, yang umumnya dikenal sebagai Jerman Barat, dan Republik Demokratik Jerman dengan sebutan sebagai Jerman Timur. Sementara itu, kota Berlin tetap mempertahankan status empat kekuatannya secara de jure.
Lebih jauh, Republik Federal Jerman menjadi anggota pendiri Komunitas Ekonomi Eropa dan Uni Eropa, namun sebaliknya, Republik Demokratik Jerman adalah negara komunis Blok Timur dan anggota Pakta Warsawa. Selain itu, pasca jatuhnya pemerintahan komunis di Jerman Timur, reunifikasi Jerman menyebabkan negara-negara bekas Jerman Timur bergabung dengan Republik Federal Jerman pada tanggal 3 Oktober 1990. Bahkan, negara Jerman senantiasa digambarkan sebagai negara besar dengan perekonomian yang kuat. Negara ini mempunyai perekonomian terbesar di Eropa, dan perekonomian terbesar keempat di dunia berdasarkan PDB nominal. Oleh karena Jerman menjadi kekuatan global di sektor industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian Indonesia sendiri merupakan eksportir dan importir terbesar ketiga di dunia. Sebagai salah satu negara maju di dunia, negara ini menawarkan jaminan sosial, sistem layanan kesehatan universal, dan pendidikan universitas bebas biaya. Tidak selesai di situ saja, Jerman pun menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa, NATO, Dewan Eropa, G7, G20, dan OECD. Ia mempunyai jumlah situs warisan dunia UNESCO terbesar ketiga. Melalui jumlah penduduk sebesar 80,2 juta jiwa menurut sensus Jerman tahun 2011, meningkat menjadi 83,7 juta jiwa pada tahun 2022, Jerman adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Uni Eropa, negara dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Eropa setelah Rusia, dan negara dengan populasi terbesar ke-19 di dunia. Kepadatan penduduknya mencapai 227 jiwa per kilometer persegi, 590 jiwa eskimi. Tidak hanya itu saja, tingkat kesuburan 1,57 anak yang lahir per wanita, perkiraan tahun 2022, berada di bawah tingkat penggantian sebesar 2,1 dan merupakan salah satu tingkat kesuburan terendah di dunia. Kemudian pasca tahun 1970-an, angka kematian di Jerman telah melampaui angka kelahirannya, inak menjadikan ketidakberimbangan pertumbuhan mereka. Namun, ternyata Jerman mengalami peningkatan angka kelahiran dan angka migrasi sejak awal tahun 2010-an. Bahkan Jerman mempunyai populasi tertua ketiga di dunia, dengan usia rata-rata 47,4 tahun. 4 kelompok masyarakat yang cukup besar disebut sebagai minoritas nasional karena nenek moyang mereka telah tinggal di wilayah masing-masing selama berabad-abad, sebut saja seperti adanya minoritas Denmark di negara bagian Schleswig-Holstein paling utara. Lalu suku Sord, sebuah populasi Slavia, berada di wilayah Lusatia di Saksoni dan Brandenburg, orang Roma dan Sinti tinggal di seluruh negeri, dan Frisia terkonsentrasi di pantai barat Schleswig-Holstein dan di bagian barat laut Lower Saxony. Selain itu, setelah Amerika Serikat, Jerman merupakan negara tujuan imigrasi terpopuler kedua di dunia. Pada tahun 2015, setelah krisis pengungsi tahun 2015, Divisi Kependudukan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa memasukkan Jerman sebagai negara tuan rumah dengan jumlah migran internasional tertinggi kedua di dunia, sekitar 5% atau 12 juta dari seluruh 244 juta jiwa. Migran. Dengan adanya krisis pengungsi telah mengakibatkan peningkatan populasi secara signifikan. Misalnya, gelombang besar imigran Ukraina setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, yang berarti lebih dari 1,06 juta pengungsi dari Ukraina tercatat berada di Jerman pada April 2023.